Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Nufus Afifah dengan NIM 14014211168. Di sini saya akan membawakan materi tentang dinamika dan pesawat sederhana. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu dinamika. Dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dan penyebab gerak. Penyebab gerak adalah gaya dan torsi. Gaya dapat mengakibatkan benda yang diam menjadi bergerak secara translasi atau menghentikan benda yang bergerak secara translasi. Sebuah benda memiliki nilai dan arah, sehingga merupakan vektor yang mengikuti aturan-aturan penjumlahan vektor. Gaya dan pengaruhnya terhadap gerak telah dipelajari oleh Newton. Newton menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak melalui 3 hukum yang membahas tentang gerak. Dalam dinamika terdapat submateri tentang gaya. Apa sih itu gaya? Gaya adalah besaran vektor penyebab benda bergerak secara translasi atau berhenti dari gerak translasi. Ada 2 kemungkinan yang terjadi jika gaya bekerja pada benda yang bergerak. Kemungkinan pertama adalah benda akan bergerak dipercepat atau benda akan bergerak semakin dipercepat. Berikutnya ada jenis-jenis gaya. Jenis gaya yang pertama yaitu gaya berat. Gaya berat adalah konsep gaya gravitasi yang bekerja pada benda bermassa. Dalam hal ini, gaya berat disimbolkan dengan huruf W kecil. Untuk mencari gaya berat dapat menggunakan persamaan W sama dengan M kali G, dengan G adalah percepatan gravitasi dan M merupakan massa benda. Yang kedua yaitu gaya normal. Gaya normal adalah konsep gaya yang bekerja pada 2 benda yang saling bersentuhan. Arah gaya normal tegak lurus dengan bidang sentuh. Yang ketiga yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah konsep gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Yang ketiga yaitu gaya pegas. Dengan adanya gaya pegas, maka akan muncul gaya yang bisa merapat dan merenggang. Gaya ini terdapat pada benda yang elastis seperti busur panah. Yang kelima yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik terhadap seluruh benda yang memiliki pada permukaan. Jika tidak terdapat gaya gravitasi, maka sebuah benda atau objek akan melayang. Contoh dari gaya gravitasi yaitu gaya gravitasi bumi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu gaya magnet. Gaya ini timbul karena adanya elektromagnetik, salah satu dari 4 gaya dasar alam dan disebabkan oleh gerakan muatan. Besarnya gaya magnet ini tergantung dari besar muatan dalam seberapa banyak gerakan objek dan seberapa jauh jaraknya. Selanjutnya, dalam dinamika mempelajari tentang gerak. Gerak diatur atau dibahas dalam hukum Newton. Hukum Newton yang pertama berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Dalam hal ini maksudnya gaya bernilai sama dengan 0. Hukum 2 Newton berbunyi percepatan atau perubahan dari percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sehingga untuk mencari gaya pada hukum 2 Newton dapat menggunakan persamaan dengan mengalihkan massa benda dikali dengan percepatan. Hukum 3 Newton berbunyi setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Dalam hal ini, untuk mencari jumlah gaya pada hukum ketiga Newton dapat digunakan persamaan dengan mengalihkan massa benda dengan percepatan gravitasi.
pembahasan pada dinamika yang terakhir yaitu energi. Apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Joule adalah satuan internasional untuk energi. Hal ini diambil dari jumlah yang diberikan pada suatu objek melalui kerja mekanik dengan memindahkannya sejauh 1 meter dengan gaya 1 Newton. Ada 3 bentuk energi. Yang pertama ada energi potensial, yang kedua energi kinetik, dan ketiga energi listrik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam, sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Ada berbagai macam energi potensial, antara lain energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Energi potensial gravitasi yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Lalu, energi potensial elastisitas merupakan energi yang tersimpan pada benda yang sedang direnggakan. Lalu, energi yang kedua yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Objek bergerak melakukan kerja dengan cara menggerakkan benda lain. Contoh dari energi kinetik yaitu air yang mengalir melalui suatu bendungan akan menggerakkan turbin. Contoh selanjutnya yaitu ketika kita naik sepeda akan mendorong otot kaki berkontraksi sehingga kita dapat mendorong pedal sepeda. Lalu yang ketiga yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Energi listrik relatif mudah untuk bisa bersiklus kembali ke energi semula. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan bentuk paling sederhana dari alat atau pesawat yang rumit. Pesawat sederhana merupakan alat yang melakukan usaha dengan hanya satu gerakan. Penggunaan pesawat sederhana dimaksudkan agar memudahkan pekerjaan manusia. Besar keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pesawat sederhana dinamakan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis yang dihasilkan dari masing-masing pesawat sederhana berbeda-beda, tergantung jenis pesawat sederhana yang digunakan. Jenis pesawat sederhana yang pertama yaitu pengungkit. Pengungkit atau disebut juga tuas merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana. Pengungkit ini terdiri dari sebuah batang kayu, misalnya logam, maksud saya sebuah batang kaku, misalnya logam, kayu, atau batang bambu, yang berotasi di sekitar titik tetap yang dinamakan titik tumpu. Dalam pengungkit, besar mekanis yang dihasilkan sangat bergantung dari posisi titik tumpu, titik kuasa, dan titik bebannya. Berikut ini adalah komponen-komponen yang terdapat pada sebuah pengungkit, di antaranya titik kuasa atau biasa disebut juga dengan F. Lalu selanjutnya ada titik tumpu, ada titik beban, lalu di sini ada beban. Lalu selanjutnya ada lengan beban. Lengan beban merupakan panjang antara titik tumpu dengan titik beban. Selanjutnya yaitu lengan kuasa. Lengan kuasa merupakan jarak antara titik tumpu ke titik kuasa. Secara sistematis, hubungan gaya kuasa, gaya berat beban, gaya lengan kuasa, dan lengan beban dinyatakan dengan persamaan W dikali LB sama dengan F kali LK. Sedangkan untuk mencari keuntungan mekanis dapat dicari dengan W dibagi F atau sama dengan LK dibagi LB, di mana W merupakan gaya berat beban, LB merupakan panjang lengan beban, F merupakan gaya kuasa, dan LK merupakan lengan beban. Pengungkit
sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yang ada jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama memiliki letak titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Bentuk ini adalah bentuk dasar atau bentuk paling umum dari sebuah pengungkit. Contoh dari pengungkit jenis pertama yaitu jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan sejenisnya. Pada pengungkit jenis ini, keuntungan mekanis yang dihasilkan lebih besar atau lebih kecil dari satu. Kemudian ada pengungkit jenis kedua, memiliki letak titik beban yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh dari jenis pengungkit kedua yaitu gerobak dorong, pembuka botol, pemecah kemiri, dan sejenisnya. Keuntungan mekanis yang dihasilkan selalu lebih besar dari satu. Hal ini dikarenakan panjang lengan kuasa selalu lebih panjang daripada panjang lengan beban. Selanjutnya yaitu pengungkit jenis ketiga, memiliki letak titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh dari pengungkit jenis ketiga yaitu pinset, stapler, dan alat panjing. Keuntungan mekanis yang dihasilkan selalu lebih kecil dari satu. Hal ini dikarenakan panjang lengan kuasa selalu lebih pendek daripada lengan beban. Pesawat sederhana selanjutnya yaitu katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan beralur dan tali atau kabel yang mengelilingi alur roda atau piringan. Ditinjau dari cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena pada katrol terdapat titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Pemanfaatan katrol dalam kehidupan sehari-hari cukup beragam, misalnya untuk mengangkat benda, mengambil air sumur, mengibarkan bendera, hingga mengangkat peti kemas. Berdasarkan susunan tali dan rodanya, katrol dibedakan menjadi katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Yang pertama, katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak pernah berubah ketika digunakan. Biasanya posisi katrol terikat pada suatu tempat tertentu. Titik tumpu sebuah katrol tetap terletak pada sumbu katrolnya. Contoh pemanfaatan katrol tetap adalah alat penimba air sumur dan katrol pada tiang bendera. Keuntungan mekanis yang diberikan oleh katrol tetap adalah satu. Artinya bahwa pada katrol tetap gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sama dengan gaya berat beban itu sendiri. Lalu yang kedua, katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Artinya, katrol bebas tidak ditempatkan di suatu tempat tertentu, melainkan ditempatkan pada tali yang kedudukannya dapat berubah. Contoh pemanfaatan katrol bebas adalah pada alat mengangkat peti kemas. Keuntungan mekanis yang diberikan oleh katrol bebas yaitu dua. Artinya bahwa untuk mengangkat beban menggunakan katrol bebas hanya diperlukan setengah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut bila tanpa menggunakan katrol bebas berfungsi untuk melipat gandakan gaya. Lalu jenis katrol yang terakhir yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas dan salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Bila ujung tali yang lain ditarik, maka beban akan terangkat. Katrol majemuk sering disebut juga dengan sistem katrol. Pada sistem katrol, keuntungan mekanis ditentukan oleh berapa banyak penggal tali penyangganya. Jenis pesawat sederhana selanjutnya yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya.
Bidang miring diposisikan miring agar dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dibandingkan mengangkatnya secara vertikal. Bidang miring memberikan keuntungan yaitu memungkinkan kita untuk memindahkan suatu benda ke tempat yang lebih tinggi. Pemanfaatan prinsip kerja bidang miring dapat kita temukan dalam sejumlah perkakas, diantaranya kapak, pisau, skru, baut, dan sebagainya. Untuk menghitung bidang miring dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu F kali S sama dengan W kali H. F merupakan gaya kuasa, S merupakan panjang bidang miring, W merupakan berat benda, dan H merupakan ketinggian dari bidang miring. Selanjutnya, untuk mencari keuntungan mekanik dari bidang miring dapat menggunakan persamaan W dibagi F sama dengan S dibagi H. Selanjutnya, yaitu jenis pesawat sederhana terakhir yaitu roda berporos. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari 2 buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Silinder berjari-jari besar dinamakan roda dan silinder berjari-jari kecil dinamakan poros. Pada poros bekerja dengan cara mengubah besar dan arah gaya yang digunakan untuk memindahkan sebuah benda. Contoh penerapan yaitu pemutar keran air, pegangan pintu yang bulat, obeng, roda pada kendaraan, setir kendaraan, alat surutan pensil, dan bor tangan. Keuntungan mekanis roda poros adalah perbandingan antara jari-jari roda dan jari-jari poros, yaitu dengan persamaan keuntungan mekanik sama dengan R besar dibagi R kecil. R besar merupakan perwakilan dari jari-jari roda, R kecil merupakan perwakilan dari jari-jari poros. Dengan kata lain, makin kecil poros, maka makin besar keuntungan mekanisnya. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi pada video kali ini. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.